Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada karya-karya besar yang lahir dari orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang malas. Karena itu sekali lagi Islam mengecam orang yang bodoh dan malas. Ya. Maka waktu 24 jam yang diberikan Allah kepada kita, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk melahirkan karya-karya besar kita. Coba lihat saudara, bagaimana Ibnu Aqil umurnya 20 tahun tapi punya semangat seperti orang 20 tahun. Umurnya 80 tahun punya semangat seperti orang 20 tahun. Sehingga Ibnu Aqil melahirkan karya besar yang namanya Kitab Al-Funun, itu berjumlah 800 jilid. Ini luar biasa. Satu judul kitab tapi berisi 800 jilid buku. Bayangin, ini buku yang paling tebal sepanjang sejarah. Bahkan boleh jadi dari Nabi Adam sampai akhirat, ini buku yang paling tebal ini. Satu judul 800 jilid. Masya Allah. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, luar biasa Anda, bagaimana Anda bisa melahirkan satu judul buku 800 jilid? Itu begitu sangat dahsyat. Apa kata Ibnu Aqil? Ya, aku makan tidak seperti kalian makan. Loh, bagaimana Anda bisa makan Anda seperti apa? Aku itu makananku aku campur dengan air. Sehingga mudah aku telan, sehingga waktuku tidak habis hanya untuk makan saja. Allahu Akbar. Sampai makan aja Ibnu Aqil nggak mau disia-siakan. Dia campur air biar cepat ketelan. Masya Allah. Coba kita lihat bagaimana Syekh Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin. Umur 40 tahun. Umurnya hanya 40 tahun tapi bisa melahirkan 500 kitab. 500 judul buku. Allahu Akbar. Hidupnya didedikasikan, waktunya dihabiskan untuk ilmu. Agar bisa bermanfaat buat orang lain. Sampai kata Syekh Nawawi, aku tidak akan istirahat dan tidur sebelum aku jatuh tersungkur. Masya Allah. Kan kadang-kadang ibunya mengingetin, ya Nawawi makan dulu. Aku tidak sempat bu, aku sibuk dengan ilmu. Sampai ibunya kemudian akhirnya nyuapin Syekh Imam Nawawi. Ya Imam Nawawi sambil nyusun buku, sambil nyusul kitab disuapin oleh ibunya. Selesai begitu masuk subuh baru selesai. Baru Syekh Imam Nawawi nanya, bu mana makananku bu? Kata ibunya, sudah aku suapin ke engkau ya Nawawi. Allahu Akbar. Sampai nggak sadar, saking sibuknya dengan ilmu disuapin oleh ibunya nggak sadar Syekh Imam Nawawi. Allahu Akbar. Begitu sangat dahsyatnya orang-orang dulu memanfaatkan waktunya. Bagaimana kita lihat ada yang namanya sahabat Rasul Sa'ad bin Mu'az. Beliau masuk Islam usia 30 tahun, meninggalnya 7 tahun. Cuma 7 tahun dia dalam keislaman. Tapi apa kata Rasul? Kematian Sa'ad bin Mu'az menggoncangkan arsy Allah. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Sa'ad bin Mu'az sehingga hanya Islamnya 7 tahun tapi bisa menggoncangkan arsy Allah. Bahkan kata Rasul, jenazah Mu'az itu ringan sekali karena dipikul oleh para malaikat. Masya Allah. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam usia 30 tahun. Wafatnya 37 tahun. Hanya 7 tahun berislam tapi bisa menggoncangkan arsy. Mayatnya, jenazahnya bisa ringan karena dipikul oleh orang lain, oleh para malaikat. Apa yang dilakukan Mu'az usia 7 tahun? Pasti itu sangat hebat. Pasti waktunya begitu berkualitas. Sehingga kematian Sa'ad bin Mu'az menggoncangkan arsy Allah. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah yang lain kita lihat bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil dikejar-kejar di Baghdad, dikejar Abdurrahman Ad-Dakhil mau dibunuh. Dia lari ke Syria. Dari Syria dia lari ke Palestina. Masih dikejar-kejar, dia nyebrang ke Mesir. Di Mesir ternyata belum aman.
Dia lari ke Maroko. Di Maroko masih terancam nyawanya. Dia nyebrang ke Andalusia. Di Andalusia, saudara, ternyata kemudian dia menjadi khalifah yang hebat. Khalifah yang fenomenal. Ketika dikejar di Baghdad usianya 19-20 tahun. Lari sono sini ke Andalusia 25 tahun usianya sudah menjadi khalifah. Hanya jarak 5 tahun, coba bayangin. Hidupnya dikejar-kejar, mau dibunuh. Dia merantau sono sini. Merantaunya bukan hanya segala merantau sambil menyelamatkan diri karena dikejar-kejar. Tapi begitu 5 tahun setelahnya, dia menjadi raja hebat, menjadi khalifah hebat. Apa yang dilakukan sepanjang 5 tahun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Padahal hidupnya penuh dengan ketakutan, dikejar-kejar, dengan masalah dan berbagai hal, tapi bisa kokoh, tegar berdiri sehingga usia 25 tahun. Enggak lama-lama, hanya butuh 5 tahun Abdurrahman Ad-Dakhil bisa menjadi khalifah yang luar biasa. Maka saudara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita barangkali tidak bisalah seperti ulama-ulama hebat seperti itu. Nggak bisa kita makan dicampur air kemudian kita telan. Nggak bisa kita siang malam menuntut ilmu. Nggak bisa mungkin kita meniru para sahabat bagaimana bisa menggoncangkan aras dan lain sebagainya. Tapi setidaknya saudara, para pemuda yang sering nongkrong di perapatan, kurangin. Yang sering berjam-jam tertawa terbahak-bahak nongkrong di kafe-kafe malam, tinggalkan. Yang siang malam sehari semalam main game online, lupakan. Setidaknya sebagian waktu kita manfaatkan, kita hidupkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain komitmen keimanan kita tingkatkan etos kerja dan amal soleh kita juga supaya waktu kita terus bermanfaat. Watawasau bishob, watawasau bilhaq. Kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran, karena perjalanan panjang kita ke akhirat itu butuh daripada orang yang saling mengingatkan, bukan hanya dalam kesabaran, tapi juga di dalam kebaikan-kebaikan. Sabar dalam melaksanakan kebaikan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semoga perkara-perkara ini bisa menjadikan kita, waktu-waktu kita berharga sepanjang hidup kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.